Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kemudahan kembali bertemu di Masjid At-Tanwir. Semoga seperti nama masjid ini. Tanwir artinya yang menyinari. Semoga seperti namanya, orang-orang yang datang ke sini mendapatkan sinar cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri beliau, ahli bait, para sahabat, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajaran beliau. Taib. Dan juga terima kasih kita ucapkan ke Takmir Masjid Tanwir. Mudah-mudahan apa yang sudah diupayakan demi makmurnya masjid ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Kita lanjutkan kajian kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah, jalan golongan yang selamat. Kalau terjemahannya pinjas. Terjemahannya kayak begini. Ya, mudah-mudahan jenengan pertemuan akan datang udah punya kitabnya ya. Kalau yang bahasa Arabnya ada PDF-nya seperti yang saya bawa ini. Jadi kita mengkaji kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah, jalan golongan yang selamat. Dan pembahasan kali ini adalah asbab hudusil masaib, sebab-sebab terjadinya musibah, wa izalatiha, dan sebab-sebab menghilangkannya atau solusinya. Secara global sebab musibah itu dosa, dan itu banyak ayatnya, banyak dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang turunnya musibah ini dan bagaimana cara mengangkatnya. Silakan maju aja di depan kamera, enggak apa-apa. Monggo. Di depan kamera enggak ganggu. Jadi boleh di depannya kamera enggak apa-apa. Silakan. Zakarul Qur'anul Karim asbab nuzulil masaib. Al-Qur'an menyebutkan sebab-sebab turunnya musibah. Dan juga bagaimana cara mengangkat musibah. Di antaranya firman Allah surat Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi annallaha
lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nikmat yang Allah berikan kepada kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubahnya. Allah nggak mengubah kemakmuran jadi malapetaka kecuali karena hambanya sendiri yang mengubahnya. Allah nggak mengubah rasa aman menjadi mencekam ketakutan kecuali karena kaum itu sendiri yang mengubahnya. Allah tidak mengubah nikmat yang Allah berikan kepada kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah nikmat Allah. Artinya musibah itu karena dosa kita. Saya kasih dalil lagi yang lebih tegas lagi. Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah menimpamu fabima kasabat aydikum, maka itu karena ulah tanganmu. Wa ya'fu an katsir. Jadi kesedihan, kedukaan, malapetaka, kegelisahan, penyebab utamanya adalah dosa. Maka dari itulah ada ungkapan yang sangat bagus dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, layak untuk ditulis. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ma nazala bala'un illa bitaubah." Saya ulangi. Ma nazala bala'un illa bidzanbin. Tidaklah turun musibah kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a bala'un illa bitaubah. Dan musibah tidak diangkat kecuali dengan taubat. Mungkin bagi orang yang tidak berpikir dalam, masa sih musibah itu karena dosa? Bener tak iki? Musibah itu karena dosa-dosa kita. Apakah ini benar seperti itu? Kalau kita lihat teks-teks agama memang begitu. Memang begitu. Nabi Allah sendiri, surat apa tadi? Asy-Syura ayat 30 mengatakan apa saja musibah yang menimpamu itu karena ulah tanganmu. Ditambah ucapannya Ali bin Abi Thalib, tidaklah datang musibah kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah diangkat kecuali dengan taubat. Bagaimana para orang-orang salaf zaman dahulu memahami hal ini? Perhatikan saya cerita nih. Dulu ada seorang salaf, sahabat Nabi atau tabi'in berjalan, tiba-tiba tertusuk duri di kakinya. Maka dia berkata, "Wallahi inni la'alamu annaki bidzanbin." Demi Allah wahai duri, aku tahu tidaklah engkau menusuk aku kecuali dosa yang aku lakukan. Wa ma dzalamani rabbi azza wa jalla, karena Tuhanku tidak mungkin mendolimi aku. Coba antum lihat bagaimana orang soleh zaman dulu itu untuk mengerti bahwa dirinya berdosa, nggak perlu musibah besar, cukup apa tadi? Hanya tertusuk duri saja. Itu orang salaf zaman dulu, orang-orang soleh itu mengatakan, "Wallahi inni la'alamu annaki bidzanbin." Aku tahu tidaklah kau menusuk aku karena dosa yang aku lakukan. Wa ma dzalamani rabbi azza wa jalla, karena Tuhanku tidak pernah mendolimi aku. Makanya Pak, perhatikan saya. Apapun kesedihan, apapun kedukaan,
kesempitan hidup, kuncinya satu, menghadap kepada Allah, mengakui dosa, minta ampun sama Allah. Karena semua malapetaka itu karena diri kita. Kita ini kalau memahami konsep ini, saya ulangi ya, kita ini kalau memahami konsep ini nggak akan mudah menyalahkan orang lain. Sampai berubahnya sikap istrimu itu karena dosa. Sampai ada tikus masuk rumahmu karena dosamu. Ada hal yang bisa mengundang datangnya musibah itu, dosa yang kita lakukan. Sampai retaknya tembok rumahmu, sampai bocornya genteng rumahmu, tidaklah terjadi kecuali karena ada dosa yang ikut terlibat di dalamnya. Seorang salaf berkata, aku telah berbuat maksiat, aku telah berbuat dosa, maka aku jumpai pengaruh dari dosa itu, berubahnya sikap istriku dan kuda tungganganku. Aku pernah berbuat maksiat, maka aku lihat pengaruh dari kemaksiatanku itu ada pada kuda tungganganku dan istriku. Ustaz, saya nggak tahu saja istri saya kok berubah Ustaz, nggak kayak dulu lagi Ustaz. Kenapa Mas? Dulu perhatian, sekarang urang-uringan, kayak saya ini nggak pernah tepat, selalu salah. Mungkin sampean pernah chattingan sama perempuan lain Mas, tapi kan nggak ketahuan Ustaz. Ya ini meskipun nggak ketahuan, Allah yang mengubah hati istrimu itu. Jadi jangan dikira terus nggak ketahuan terus aman, enggak. Dan itu ada hadisnya. Dua orang saling mencintai akan dipisahkan dengan orang yang melakukan dosa pertama kali di antara mereka. Dosa itu mempengaruhi cinta. Dosa itu mempengaruhi keretakan rumah tangga. Makanya sampai nih punya anak nakal, iya memang anakmu nakal, tapi itu ada unsur dosa yang kamu lakukan. Makanya cara mengangkat musibah terbaik, bermunajat kepada Allah di malam hari, mengakui dosa-dosa, beristighfar kepada Allah, damaikan dirimu, selesaikan urusanmu dengan Allah dulu. Nanti insya Allah Allah akan bantu engkau menata hidupmu. Jadi semua petaka itu karena dosa kita. Sampai kita menjumpai perangai yang buruk dari istrimu. Iya memang istrimu salah, tapi kenapa kok istrimu seperti itu? Ada unsur dosa yang kau lakukan di sana. Maka cara terbaik nih, sampai nih kalau tukaran sama istri sampean, bapak-bapak atau ibu-ibu tukaran sama suami sampean, terutama bapak-bapak nih. Kalau memang istri sudah meninggi suaranya, diam, jangan dibantah. Sampean bantah juga percuma. Kalau terjadi keretakan rumah tangga yang sangat dahsyat, dijelaskan nggak tambah selesai malah tambah runyam, sudah jangan banyak omong. Nanti malam gelar sajadamu, berdoalah kepada Allah yang sungguh-sungguh, minta ampun sama Allah, mengakui dosa-dosa. Insya Allah pagi-pagi istrimu sudah mulai berubah. Kenapa? Karena pemilik hati istrimu adalah Allah. Tak perlu kau jelaskan panjang lebar kepadanya, karena dia nggak nyampe. Cukuplah sang pemilik hati, yaitu Allah, kau adui di malam hari, kau akui dosa-dosamu, minta ampun sama Allah. Kalau kita sudah membereskan hubungan kita dengan Allah, Allah yang akan membantu kita membereskan hubungan kita dengan makhluk-makhluknya. Ini konsep tidak banyak diketahui orang, makanya sibuk menyalahkan orang lain. Tapi kalau konsep ini kita pahami betul-betul, setiap ada petaka langsung introspeksi diri. Iya, aku salah apa ya? Mungkin ada yang kurang dari diriku. Kau misalnya punya hubungan jelek sama ibundamu, yakin 100% ini akan berakibat hal-hal yang lain. Maka cara memperbaiki apa yang sudah retak
Cara memperbaiki musibah yang turun untuk dihilangkan, kembali kepada Allah, minta ampun. Semua itu karena dosa, Pak. Saya kasih contoh ya, dan contohnya banyak. Saya kasih contoh. Nabi Yunus alaihissalam, dan ini sering saya sampaikan. Tahu ceritanya Nabi Yunus? Satu-satunya nabi yang pernah dicaplok ikan paus. Ceritanya melegenda, sejak kita kecil sudah tahu gitu. Beliau meninggalkan kaumnya, betul ya? Naik kapal, meninggalkan kaumnya. Singkat kata, beliau terlempar dari kapal, dicaplok ikan paus. Ketika Nabi Yunus memperburuk hubungan dirinya dengan Allah, Allah datangkan musibah kepadanya. Dimakan ikan paus. Dikatakan dalam Al-Quran, wanada fidz zulumat. Nabi Yunus berseru memanggil Allah di dalam zulumat. Zulumat itu kegelapan, kegelapan, kegelapan. Ditafsiri para ulama ada 3 kegelapan di situ. Satu, kegelapan perut ikan paus. 2, kegelapan samudera yang luas. Dan yang ketiga, kegelapan malam. Jadi kita bisa bayangkan itu, Nabi Yunus di perut ikan paus itu bener-bener peteng dedet. Ngerti peteng dedet? Belas nggak ada cahaya. Jangankan perutnya ikan paus ada di samudera plus malam. Wis gak usah ngono wis. Sampeyan mlebu omah sampean, lawang ditutup kabeh, habis gitu lampu mati. Bisa lihat? Bisa lihat? Gak bisa. Ini Nabi Yunus di perut ikan pausnya ada di samudera di malam hari. Makanya digambarkan dalam Al-Quran, wanada fidz zulumat. Nabi Yunus berseru di kegelapan. Bentuknya plural, jamak. Di saat seperti itu, apa yang dilakukan Nabi Yunus? Apakah Nabi Yunus berdoa seperti ini? Ya Allah, bebaskan aku dari ikan paus ini. Bukan itu. Tetapi riwayat Al-Quran menceritakan ke kita teks doa yang Nabi Yunus baca ketika itu. Dari teks doa yang dibaca oleh Nabi Yunus, kita tahu bahwa di doa itu ada solusi. Dan doanya Nabi Yunus bagaimana bunyinya? Doanya Nabi Yunus ini, kata Rasulullah, siapapun seorang muslim berdoa dengan doanya Nabi Yunus, Allah kabulkan doanya. Dan doanya Nabi Yunus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku telah berbuat zalim ya Allah. Kasih garis tebal. Kasih garis tebal. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku berbuat zalim ya Allah. Artinya apa? Saya mau tanya jenengan, artinya apa? Artinya wong nek kena musibah, orang kalau kena musibah disuruh mengakui dosa. Itu masalahnya. Petaka yang datang ini, kalau kita memahami konsep ini, mengadu kepada Allah, beristighfar, mengakui dosa, selesai urusan. Gak gampang nyalahkan orang lain, karena itu datang dari diri kita. Ada perampok datang ke rumahmu, ya perampoknya jahat, ya jelas perampoknya jahat. Tapi kenapa rumahmu yang dipilih oleh perampok ini ada unsur dosa di situ? Akan mudah berdamai dengan keadaan, mengakui dosa. Ini kuntu minadz zalimin. Itu menunjukkan Nabi Yunus itu paham. Kenapa kok aku yang dicaplok ikan paus? Kenapa kok nggak penampang
kapal yang lain, kok aku tok? Nabi Yunus paham bahwa ada unsur dosa. Maka Nabi Yunus mengatakan, inni kuntu minadz dzalimin, aku termasuk berbuat zalim ya Allah. Merasa berdosa beliau. Makanya kalau kita ini kena musibah, Pak, jangan terlalu sibuk mencari solusi sampai melupakan yang ini. Ini tuh penting banget nih. Sampai jumpai kok bisnis kok seret. Sampai jumpai istri kok gak kayak dulu lagi. Atau suami kok gak kayak dulu lagi. Anak kok durhaka. Ada unsur dosa yang kita lakukan di sana. Kembalilah kepada Allah. Menghadaplah di keheningan malam. Ketika tidak ada makhluknya Allah yang melihatmu, berbisiklah ketika sujud, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Insya Allah kau akan melihat keajaiban-keajaiban. Allah akan perbaiki pelan-pelan urusanmu atau cepat urusanmu. Karena engkau sudah memahami ini bahwa ada dosa di situ. Saya kasih contoh lagi. Nabi Adam alaihissalam karena berbuat dosa, betul? Apa dosanya Nabi Adam? Dalam? Gimana? Makan buah khuldi. Oke. Sebenarnya nama khuldi itu nama yang dipakai oleh setan, iblis. Cuma banyak umat Islam yang termakan propaganda itu dan ikut menamainya dengan buah khuldi. Kita jangan namai itu dengan buah khuldi. Khuldi itu keabadian, kekal. Jadi sing ngarani iku buah khuldi sebenarnya itu setan. Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Hei Adam, mau enggak awakmu tak kasih tahu pohon khuldi. Jadi sing ngarani khuldi ku asline sapa? Asline iblis. Cuma wis kadung salah kaprah akhirnya kita elok ngomong buah khuldi. Apa maksud saya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqraba hadis syajarah. Adam, Hawa jangan dekat-dekat pohon ini. Digoda sama iblis. Al adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Mau enggak kamu saya tunjukkan pohon khuldi? Kalau kamu makan kamu akan kekal. Kena tipu daya setan. Nabi Adam, Hawa mendekati pohon itu. Saya mau tanya, dosa enggak ini? Dosa enggak? Karena Nabi Adam melakukan dosa, memperburuk hubungan dirinya dengan Allah, pasti turun musibah. Apa musibahnya? Apa musibahnya? Tolong dijawab. Dikeluarkan dari surga. Itu contoh yang gamblang wele-wele bahwa setiap dosa pengundang malapetaka, diusir dari surga. Sampeyan tahu doanya Nabi Ibrahim? Nabi siapa? Nabi Adam. Ya Allah, kembalikan aku ke surga ya Allah. Begitu doanya? Bukan. Doanya itu ngakui dosa, Pak, ngakui dosa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah berbuat dosa, zalim kepada diriku sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni aku ya Allah, maka rugilah aku. Ketika Nabi Adam sudah memahami ini, memahami bahwa ini karena dosanya, lalu Nabi Adam memperbaiki hubungannya dengan Allah. Apa yang Allah katakan? Allah ampuni Adam, Allah jadikan dia nabi, Allah jamin dia masuk surga. Jangan remehkan ngakoni dosa. Jangan meremehkan mengakui dosa. Karena orang itu kalau sudah sampai titik merasa berdosa, itu artinya kebaikan. Merasa berdosa itu akhlaknya para nabi.
Mengakui dosa itu akhlaknya para kekasih Allah. Itulah yang dilakukan Nabi Yunus. Itulah yang dilakukan Nabi Adam. Ustadz, saya ini pengen Ustadz mengakui dosa. Tapi saya itu bingung, saya kok gak ketemu dosa saya. Wih, kita bahaya ini. Karena gono ceritanya gak ngelakoni dosa itu. Tidak merasa berdosa itu lebih dosa daripada dosa itu sendiri. Saya ulangi ya, saya ulangi. Di antara hukuman terberat bagi para pelaku dosa adalah dia tidak merasa berdosa. Di antara hukuman terberat bagi pelaku dosa, dia tidak merasa berdosa. Jadi tidak merasa berdosa itu hukuman yang menyebabkan dia terhindar dari taubat. Tapi nek orang ngelakoni dosa terus eling, ya Allah, aku telah berbuat dosa. Dia bangun di tengah malam, dia minta ampun sama Allah. Kau sudah berada di titik merasa berdosa, itu sudah kebaikan sudah. Dan itulah ciri khasnya para kekasih Allah. Allah tampakkan dosa-dosanya sehingga dia bisa memperbaiki diri. Satu, ceritanya Nabi Yunus bahwa musibah itu dari dosa. Dua, ceritanya Nabi Adam bahwa musibah itu dari dosa. Sekarang saya mau cerita lagi. Boleh ya? Boleh apa enggak? Kok gak oleh, aku tak mulai aja nih gak oleh ya. Perhatikan. Ada seorang ulama tabi'in namanya Al-Hasan Al-Basri. Terkenal lagi, Hasan Al-Basri, mahkotanya para tabi'in, ahli fatwanya para tabi'in, seniornya para tabi'in. Beliau ini biasanya dijadikan rujukan oleh manusia pada zamannya. Suatu saat ada orang-orang datang seperti biasanya mengadu, minta solusi. Yang pertama adalah orang yang mengadukan hujan lama nggak turun, tanaman-tanaman gersang, banyak hewan-hewan ternak mati. Dia datang, wahai gurunda, wahai guru kami, telah lama Allah tidak menurunkan hujan sehingga tanaman-tanaman kami gersang dan hewan-hewan ternak kami mati. Tolong berikan solusinya, apa yang harus kita lakukan? Kata Hasan Al-Basri, istaghfirillah, pulanglah, perbaiki hubunganmu dengan Allah, minta ampunlah sama Allah. Pulang orang ini. Datang orang berikutnya dan dia berkata, wahai guru kami, telah lama Allah menimpakan kemalangan hidup, kesusahan, kefakiran, kemelaratan, kemalangan. Sampai detik ini Allah belum mengangkat dari diri kami. Tolong berikan solusi. Apa yang harus aku lakukan agar kemalangan ini diangkat oleh Allah? Apa kata Hasan Al-Basri? Istaghfirillah, pulanglah, perbaiki hubunganmu dengan Allah, minta ampunlah sama Allah. Datang orang yang nomor 3. Wahai guru kami, telah lama Allah belum menganugerahkan anak keturunan kepada kami. Padahal kami ingin masa tua kami ada anak yang merawat kami. Sampai sekarang belum punya anak. Kira-kira apa solusinya wahai Tuan Guru? Hasan Al-Basri berkata, pulanglah, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Istaghfirillah katsira, minta ampunlah kepada Allah. Datang orang yang nomor 4. Wahai Tuan Guru kami, sesungguhnya tanaman-tanaman kami gersang, gagal panen. Bukan gersang. Kalau gersang yang pertama tadi ya, gagal panen, paceklik. Berikan solusi panjenengan. Hasan Al-Basri berkata, pulanglah, perbaiki hubunganmu dengan Allah, minta ampunlah kepada Allah. Ini 4-4-nya orang
membawa masalah hidup yang berbeda-beda. Betul ya? Tapi solusi yang diberikan cuma satu. Cuma apa tadi? Mengakui dosa, minta ampun, istighfar, disuruh memperbaiki hubungannya dengan satu, mengakui dosa, istighfar. Fenomena unik itu membuat muridnya Hasan Al-Basri bertanya, wahai guru kami, ini 4 orang membawa masalah hidup yang beda-beda. 1, hujan tidak turun-turun. 2, ditimpa kemalangan, kemelaratan. 3, nggak punya anak. 4, gagal panen. Tapi kenapa solusi yang panjenengan sampaikan kok cuma 1? Minta ampun tok. Ini rahasianya di mana? Coba zaman saiki sampean gak duwe anak. Datang nang kiai, nang guru, nang ustad. Ustad dongane piye Ustad? Akeh Pak, tak tulisno yo. Terus sampean apalno, cateten. 1, Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. 2, Rabbi habli minas solihin. 3, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Itu dongane tok Mas ya. Engko sampean kudu salat jamaah, kok telat. Terus sampai duh Pak. Nek wong saiki. Gitu. Mbah, Pak Yai, saya minta kaya ini gimana caranya? Ini Mas, sampean amalno ya. 1, 2, 3, 4. Hasan Al-Basri gak pakai gitu. Masalahnya iso 1000. Tapi yang disebutkan tadi ada berapa masalah? Ada berapa? 4. Solusinya mek siji tok. Istighfar, ngakoni dosa, minta ampun. Ini muridnya mengatakan apa hubungannya hujan gak turun sama minta ampun? Apa hubungannya mandul gak punya anak, kemalangan hidup, gagal panen dengan mengakui dosa? Apa hubungannya? Hasan Al-Basri berkata, itu solusi bukan dari diri aku. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah dalam surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, minta ampunlah kalian kepada Allah. Kalau kalian minta ampun istighfar kepada Allah, yursilis samaa alaikum midrara. Allah kirimkan hujan membawa rahmat. Wa yumditkum bi amwal. Allah akan berikan kepadamu harta yang melimpah. Wa banin. Allah berikan kepadamu anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah berikan kepadamu sungai-sungai, kebun-kebun yang rindang dan sungai-sungai yang mengalir. Ayat berapa? Biar yang enggak tahu biar bisa nulis. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Tolong konsentrasi lihat saya. Jadi 4-4-nya tadi itu ada enggak dalam ayat ini? Tadi kan Nabi Nuh berkata, kalau kalian mau istighfar, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan kirimkan hujan membawa rezeki. Nomor 1 dah. Wa yumditkum bi amwal. Allah berikan kepadamu harta yang melimpah. Nomor 2. Wa banin. Allah kasih kamu anak keturunan. Nomor. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Allah berikan kepadamu kebun-kebun yang rindang dan sungai-sungai yang mengalir. 4-4 lono. Padahal iki durung njaluk apa-apa, cuma mek siji tok ngakoni dosa dan istighfar. Maka ini dalam kitab ini dikatakan, kembali ke yang bawa kitab. Besok bawa kitab lo ya. Mau aku enggak bawa kitab. Besok bawa kitab. Setuju mboten? Lho kok kayak gak setuju ngene lah. Iya bawa kitab Pak, nek gak bawa kitab itu gelam biar ngaji nih. Murah kok. Yang baru datang biar tahu Mas. Kamu tadi. Ini lo kitab. Aku gak dodolan kitab. Sampeyan tukunan dia terserah. Yang penting kitabnya kayak ini.
Nah, engko sampean waca nduk omah kan iso. Engko diwaca anak sampean dadi amal jariah. Kok ana rugine wong tuku buku iki. Ya. Kalau sing bahasa Arab juga ada PDF. Saya bawa yang PDF bahasa Arab. Ya, jadi ini semua itu karena dosa, Pak. Pokoknya sampean memahami ini enak, urip itu enak. Enak dalam artian ngerti, oh ya iki aku sing salah. Sangat cepat introspeksi dirinya. Dan gak mudah menyalahkan orang lain. Memang orang lain itu salah, tapi kenapa kok sampai dia berbuat gitu kayak kita ini, kenapa? Karena ada unsur dosa yang kita lakukan. Gitu nggih. Dalil lagi surat Ar-Rum ayat 41 tentang kerusakan itu karena tangan kita itu loh. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan baik di daratan maupun lautan fabima kasabat aydin nas, dikarenakan ulah tangan-tangan manusia. Malapetaka, musibah itu karena kita. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, perhatikan, supaya kami jadikan mereka merasakan akibat amal-amal perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, barangkali dengan itu mereka akan kembali. Iya kan? Jadi semua itu petaka karena dosa. Makanya hati-hati ya. Anak kok nakal, durhaka. Ini mungkin saya mencarikan harta enggak halal. Bisa jadi. Karena semua dari dosa, hati-hati. Mungkin sampai lalai dalam mendidiknya, sibuk kerja sampai lali, tidak ada waktu untuk anak. At-tufulatu la turja. Masa kecil tidak akan pernah kembali. Perlakukan anakmu dengan baik agar kalau kamu tua anak itu mengingat bahwa kau benar-benar mencintainya. Ya, kerja iya, Pak. Kerja terus gak bahaya, tak? Kerja terus gak bahaya, tak? Harus ada waktu dengan anak-anak. Sudah serius itu. Jangan sampai itu moro-moro tua, ujuk-ujuk sampai tua, anak sampai gak ada memori dengan ayahnya, kan bahaya ibu. Sampai kerja, cok aja. Tidak ada waktu bercanda sama anak. Anak sampai lo bingung, kok gak ada memori sama ayah ya? Ya kerja terus gak kumpul, bahaya. Makanya perlu ada waktu dengan anak. Sampai itu nek mati, ada usia yang tertinggal di dunia. Kita ini kalau mati, ada usia yang tersisa. Usia yang tersisa itu siapa? Ya anak kita itu. Bisa jadi meskipun sampai mati dapat kiriman pahala, bisa jadi sampai mati terus kiriman dosa. Usia tertinggal di dunia itu anak kita. Kalau kita dididik yang bagus, di pondokno, meskipun gak mondok tapi dididik akhlake, agamane ditepakno, terus sampai mati anak sampai jadi ahli sholat, sampai otomatis dapat pahala, otomatis. Meskipun gak dikirim, ya Allah, kula badhe tahajud ya Allah sampean kirim ke bapak tambah salah ngono iku. Meskipun enggak pakai dikirim, tapi kalau anak menjadi anak soleh karena hasil didikan orang tua, dapat kiriman pahala. Itulah. Jadi semua itu tergantung kita nih. Ba'dallah subhanahu wa ta'ala. Terus selanjutnya. Ini pengarang kitab ini menyebutkan dalil-dalil, esensi yang ingin disampaikan adalah bahwa semua petaka itu karena apa? Diri kita. Sekarang yang nomor 4 nih. Surat An-Nahl ayat 112. Daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha rahadan min kulli makan. Allah telah membuat perumpamaan sebuah negeri yang aman sentosa, rezekinya makmur. Fakafarot, kemudian negeri itu kufur kepada Allah. Bi an umillah, dengan nikmat-nikmat Allah. Kufur. Fa'adzaqahallah libasal ju'. Maka Allah timpakan kepada mereka pakaian kelaparan. Wal khauf, dan rasa takut. Bima kanu yasnaun, akibat apa yang mereka lakukan. Dulu siapa yang nyangka Suriah negeri yang indah kayak gitu hancur berantakan gitu. Makanya sering saya sampaikan ke teman-teman ya, kalau jenengan punya di kulkas ada makanan jangan dibuang.
Jangan dibiarkan sampai nggak dimakan. Kalau belanja di restoran harus punya ukuran. Jangan beli-beli baru buang. Tidak apa-apa Ustaz, buang aja Ustaz. Itu nanti kalau mau beli yang baru aja ini dibuang. Tenang Ustaz, gampang. Masalah itu gampang Mas. Masalah lagi nikmat Allah yang kamu sia-siakan ini loh. Sebutir nasi kamu akan ditanya pada hari kiamat. Bukan masalah duit iki iso kabeh tuku duit iki. Berapa nasi yang kau buang itu? Kamu kira nggak ada hisapnya tadi? Rasulullah ini pernah Pak keluar dari rumah beliau, saking laparnya, nggak ada makanan. Ternyata di luar ketemu Abu Bakar. Ada apa ya Abu Bakar kok keluar di tengah hari ini? Lapar ya Rasulullah, nggak ada makanan. Jadi datang Umar. Ada apa ya Umar? Lapar ya Rasulullah, nggak ada makanan. Muhajirin hijrah ke Madinah, hartanya tertinggal di Mekah, rumahnya tertinggal di Mekah. Namanya orang hijrah kan gitu, nggak semua langsung sitel enak semua kan gitu. Ada sahabat loh nggak punya rumah ngemper di Masjid Nabawi, bisa dipahami ya. Kata Rasul, ayo kita ke rumah sahabat Ansor. Masuk ke kebun sahabat Ansor, di situ ada kurma-kurma banyak. Kalau ada kata kurma-kurma itu mesti Ansor, nggak mungkin Muhajir, karena Muhajir orang Mekah. Orang Mekah nggak ada kurma-kurma, nggak ada gersang. Ke Madinah yang punya lahan orang Madinah toh, gitu? Yang punya kebun orang Madinah, orang Ansor. Ke situ. Nggak ada sahabatnya, adanya istrinya. Maka sambil nunggu suaminya masuk di kebun itu, terus suaminya datang, sahabatnya itu datang. Seneng karena kedatangannya Nabi. Nabi itu nggak mungkin berjalan ke tempat yang jelek-jelek. Kalau ada Nabi kunjung ke rumah sahabat, pasti seneng sahabat itu. Karena nggak merasa terhormat. Nggak mungkin seorang Nabi pergi ke tempat yang rusak. Seneng. Maka disuguhkan kurma dan air dingin. Biasanya kalau kebun kurma kan ada sumur Pak. Paham maksudnya? Diambilkan air dingin sama apa tadi? Kurma. Dimakan Rasul, dimakan Abu Bakar, dimakan Umar. Apa kata Rasulullah? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalian nanti pada hari kiamat akan ditanya tentang nikmat yang kalian makan. Hati-hati. Ojo kaken duit terus merasa wong sikilmu iki lho mek sak pasang. Nduk omahmu itu berapa sepatunya? Terutama ibu-ibu sosialita itu. Nduk omah iku 20 pasang lho. Kanggo nang pesta dhewe, kanggo nang kantor dhewe. Kadang-kadang tuku tas regane ratusan juta. Wis dalam setahun kalah seri, dilirik karo koncone seri lawas iku. Mu tuku meneh. Dikira gak ono kisah itu mentel-mentel lho ngene rumah-rumahmu iku. Wallahi akan ditanya pada hari kiamat itu. Ibu-ibu yang hadir di kajian itu masih banyak sudah dijual bu, dapat uang kasihkan fakir miskin. Itu bahaya, hisapnya gede loh. Mobil kececeran di rumahnya nggak ada yang dipakai. Yang pakai ya membantu nih, mbak supire. Hati-hati ada hisapnya. Ada hisapnya. Nah itu kayak gini-gini harus diingatkan. Suriah dulu, makmur. Mungkin terjadi apa yang terjadi kita nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Sekarang cari makan udah ada, Pak. Wong biyen kaya, nek seperang gak ono wong sugih, emasmu gak berguna emas iki. Wong perang kok. Nggawa emas yo kuat nggawa emas iki. Perang us. Bahkan saya lihat di YouTube ya Allah sedih ada orang cari makan di tempat sampah, Pak. Padahal dulu sebelum perang bisa jadi orang kaya dia. Itu harus introspeksi diri mungkin dulu kurang menghargai makanan. Maka di sini dikatakan lihat ayatnya tuh. Fa'adzaqahallahu libasal ju'. Allah kasihkan kepada mereka pakaian kelaparan. Bima kanu yasnaun, atas apa yang mereka lakukan dahulu. Jadi ini ada nikmat Allah disyukuri. Gini ya. Mensyukuri nikmat itu penting banget. Karena kalau kita tidak mampu mensyukuri nikmat itu akan dibalikkan Allah menjadi musibah. Sampeyan tahu negeri Sabak? Negeri Sabak tahu? Ya, ngomong kok menang iki.
Negeri Sabak itu, dawa ceritanya iki nggo. Negeri Sabak, negeri yang ada di Yaman itu loh. Ratunya ratu siapa? Balkis. Waktu Nabi Sulaiman ada di negeri Syam, nah di Hudhud itu gak ono. Di antara tentaranya Nabi Sulaiman kan burung hudhud, betul? Burung hudhud itu bukan burung purba, sampai sekarang banyak. Jangan dikira terus di burung hudhud ada banyak, sampai sekarang banyak. Burung hudhud bagus burungnya. Mana hudhud kok gak ada? Ternyata hudhud datang telat. Kemudian hudhud ngasih tahu ke Nabi Sulaiman bahwa aku menjumpai di negeri Yaman ada kaum kan gitu kan, yang dipimpin oleh seorang ratu dan mereka menyembah apa? Matahari. Singkat kata terjadinya dialog yang panjang ya. Dan Bilqis masuk. Saya mikir cerita iki apa enggak sih kok menang kayak aneh, asing gitu loh. Akhirnya kan Ratu Sabak ini masuk Islam, ikut agamanya Nabi Sulaiman. Coba sama lihat peta antara Syam sampai Yaman itu ujung utara sampai ujung selatan. Yaman kan di selatan Jazirah Arab, sedangkan negeri Syam itu sebelah utaranya Jazirah Arab. Jadi jauh. Nah, jadi sempat makmur Yaman itu dulu. Negaranya makmur dulu. Terus ketika mulai kufur, karena dulu di Yaman itu ada Saddu Ma'rib, bendungan Ma'rib. Sampai sekarang ada kota Ma'rib di Yaman, sampai sekarang. Bendungan Ma'rib ini Pak, mengumpulkan apa? Air musim hujan. Nanti kalau musim kering, mereka punya cadangan air. Zaman dulu loh ini. Sehingga makmur negeri Yaman ini. Terus umatnya ini mulai kufur sama Allah. Mulai enggak menjalankan aturan Allah. Dalam riwayat Allah kirimkan tikus. Tikus ini grogoti apa? Bendungan tadi itu loh. Ma'rib tadi itu. Jebol. Sehingga terjadi banjir bandang di negeri Yaman. Dan semenjak itu Yaman tidak makmur lagi. Karena apa? Karena mulai kufur. Ya ini tadi surat apa tadi? An-Nahl ayat berapa? 112. Ini semua ayat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Intinya satu. Musibah itu turun karena dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya kalau kita ingin musibah ini diangkat Allah, perahara-perahara dalam baik rumah tangga, baik urusan keluarga, baik urusan dengan anak atau urusan pekerjaan, kita perbaiki diri kita, minta ampun sama Allah. Menunaikan hak-hak yang belum terlaksana. Mungkin aku ada hak ibuku belum tak selesaikan. Mungkin ada hak istriku yang belum tak aku selesaikan. Mungkin ada hak anakku yang belum tak selesaikan. Penuhi semuanya itu. Penuhi semua hak-haknya hamba Allah. Berdoalah, insya Allah diselesaikan urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu nggih. Selesai masalah ini. Ini masalah penting ini. Inna katsiran minal muslimin al-yawm idza waqaw fil musibah da'u ghairallah. Tapi anehnya orang Islam zaman sekarang ini kalau kena musibah mereka berdoa minta kepada selain Allah. Ya Rasulullah, ya Jilani, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Rifai, ya Badawi, ya Syekhul Arab. Mungkin ada orang ini, itu kan Wahabi aja yang aneh-aneh itu. Masa sih ono wong njaluk nang kuburan. Berusaha diingkari. Padahal nyata ada. Saya pernah lihat di YouTube Pak, itu orang-orang Arab mendatangi kuburannya para wali dengan lantang dia mengatakan, ya Syekhul Arab, ya Syekhul Arab, aghisni, sembuhkan aku, tolonglah aku, bukan Allah lagi. Jadi ketika ada kaum yang menyeru, mengingatkan hati-hati, jangan sampai meminta kepada kuburan, mesti alasan mereka, ini gagal paham. Sopo sing njaluk nang kuburan, gak ono kok. Ono apa dhewe gak ngakoni. Paham saya? Dan harus diingatkan umat ini biar gak salah. Itu nambahin musibah. Sampeyan coba putar lagi dan tolong cocokkan omonganku ini. Seingat saya, wallahu alam bisawab, dulu ketika awal-awal kena tsunami di mana? Aceh. Tahun berapa itu? Kalau 9 nggak mungkin, 2004 atau 5 gitu ya.
Salah satu video amatir yang ditayangkan itu, yang sempat terselamatkan ditayangkan di TV-TV itu, antum lihat nih. Itu dulu kan belum ada HP kayak gini, belum ada kayaknya dulu itu. Masih mungkin handicam alam itu kan itu. Goyang-goyang semuanya gini, lari di atas loteng itu kan. Apa ucapannya orang ini? Ya Rasulullah, umatmu ya Rasulullah. Ini gak boleh. Coba sampean putar lagi, barangkali masih ada itu. Ya Rasulullah, umatmu ya Rasulullah. Keliru. Harusnya apa? Ya Allah, hambamu. Bukan ya Rasulullah. Umat minta sama Allah, jangan minta ke Rasul. Nah, ini kan perlu diingatkan umat. Jadi dakwah ini tujuannya baik, bukan mengingatkan. Tapi kita juga harus menyampaikan yang baik. Gak boleh kusru, gak boleh kasar. Tetap dakwah harus pakai tepos seliro. Gak boleh egois. Ya, tapi kebenaran harus disampaikan. Tentu dengan cara yang bagus gitu loh ya. Itu nggih. Coba saya kasih contoh lagi bahwa musibah itu karena dosa. Ini sudah ada satu contohnya Nabi siapa tadi? Yunus. Dua contohnya Nabi Adam. Tiga ceritanya Hasan al-Basri dengan 3 orang tadi. Dan memang ada di Al-Quran contohnya tadi. Surat Nuh ayat berapa? 10, 11, 12. Sudah 3 contoh. Terus apa lagi? Sekarang contoh lagi nih. Perang Uhud. Perang apa? Perang Uhud. Saya mau tanya, kalah nggak perang Uhud? Kalah kan? Sampai tahu nggak ceritanya perang Uhud? Tak cerita nih sampai. Perang Uhud ini Pak, jumlahnya kaum muslimin 1000. Jumlahnya orang kafir Quraisy 3000. Di tengah perjalanan berkhianat orang-orang munafik. 300 melarikan diri. Berapa totalnya jadinya? 700 melawan 3000. Secara hitung-hitungannya menungso nggak mungkin menang yang 700 ini. Kalkulasi dunia nggak mungkin menang. Di atas kertas menang yang 3000. Betul? Tapi lihat, perhatikan. Rasulullah ini arsitek perang yang jitu. Ini nggak mungkin ini kalau depan 700 ngelawan berapa tadi? 3000. Akhirnya Rasulullah membuat siasat. Yang 700 ini, yang 50 ditaruh di atas bukit. Sekarang bukit itu dinamakan Bukit Rumat. Bukit para pemanah. Sampai sekarang ada bukitnya kalau sampean ke Uhud. Semoga sampean bisa haji dan umroh semuanya. Kita semua. Amin ya rabbal alamin. Supaya bisa lihat langsung. Waktu di Jabal Rumat itu, Pak, Nabi pesan kurang lebih 50 orang. Kalian jangan turun. Karena kelompok 700 dikurangi 50 jadi berapa? 650 dikit banget. Ini 650 lagi konsen menghadapi 3000. Tugas kalian 50 di atas menjaga punggung kita. Khawatir ada yang menusuk dari belakang, ada pasukan tambahan, susulan, nyerbu dari belakang. Maka ada yang bertugas sebagai tameng dari belakang. Paham sampai sini? Yang itu ditugaskan berapa orang? 60. Kalian jangan turun. Dalam riwayat kalau seandainya kami sudah gugur di pertempuran ini dan jenazah-jenazah kami disambar-sambar burung pemakan bangkai. Zaman dulu itu gitu, Pak. Zaman dulu ya perang terus usai, datang burung-burung pemakan bangkai. Burung apa jenis? Burung hering, burung nasar, burung bolah kita itu urusannya jenenge manuk gak ero aku. Terus seandainya jenazah dimakan burung pemakan bangkai, tetap jangan turun sampai ada instruksi dari aku. Siapa sih ngomong ini? Rasul. Terjadi peperangan 650 atau 700 melawan 3000, Pak. Yang 3000 ini digulung sama Allah Subhanahu wa taala. Entek. Ada yang lari ke atas bukit, ada yang lari celah, ada yang ke lembah, kocar-kacir gak karu-karuan. Iman syirik. Gak akan mungkin menang ini. Selama ini beriman sama Allah, kuat imannya, menjaga ketaatan, gak mungkin menang. Maka dihantam kocar-kacir gak karu-karuan. Maka yang 700 tadi itu sebagian mengejar musuh yang sudah bercerai-berai gak karu-karuan. Sebagian bertahan untuk mengumpulkan apa? Ghanimah, rampasan perang. Lah yang di atas bukit melihat sing siji melayu dewe-dewe rono melayu kabeh. Yang sebagian mengumpulkan ghanimah.
Lah, pikirannya yang di atas nih, wis mari perangi iki, wis bar. Wis rampung, wis ayo kita bantu teman-teman kita yang mengumpulkan rampasan perang. Ayo kita bantu. Turun Pak, turun. Bermaksiat nih. Padahal Nabi sudah berpesan. Turun. Komandannya mengatakan berhentilah wahai teman-teman. Tidakkah kalian ingat pesan Rasulullah? Jangan turun. Tapi kalau jumlah turun Pak. Kecuali beberapa orang yang bertahan di atas yang setia dengan ucapannya Nabi. Turun Pak. Ketika turun Khalid bin Walid masih kafir pada waktu itu. Khalid bin Walid masih kafir dan melihat bahwa di bukit sudah nggak ada, dimanfaatkan sama Khalid bersama pasukannya. Dia mengomandani perang, dia mengomandoi tentara berkuda. Maka pasukannya diajak lewat ke belakang, membawa pasukan dahsyat dari belakang. Kaum muslimin nggak siap. Dikira perang sudah. Saking nggak siapnya, saking paniknya sampai sahabat membunuh sahabat. Belum tahu antum. Ada seorang sahabat Nabi namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Bapaknya Hudzaifah ibnul Yaman namanya siapa? Ya Yaman. Kok sampean pikir suwene mikire Hudzaifah bin Yaman. Nah siapa bapaknya Hudzaifah ibnul Yaman? Ya Yaman kan. Mikir memang kenapa? Akhirnya Pak, sahabat Yaman ini bapaknya Hudzaifah, sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi jadi sahabat, punya bapak juga sahabat. Bapaknya sahabat, anaknya juga sahabat. Hudzaifah ibn Yaman. Yaman ini termasuk orang yang di situ, Pak. Ketika pasukannya Khalid datang, saking paniknya sampai sahabat membunuh Ali Yaman ini. Hudzaifah melihat ayahnya dibunuh, ya sahabat itu bapakku jangan dibunuh. Sudah terlanjur. Saking panik, entek Pak. Sahabat banyak yang gugur. Di antara yang gugur adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Di antara yang gugur adalah Mus'ab bin Umar, pendekar gara-gara keteledoran berapa tadi? 50 orang tadi atau sekian orang tadi. Sebelum terjadinya maksiat diberi kemenangan oleh Allah. Ketika sudah mulai dosa, Allah timpakan musibah kepada mereka agar mereka tahu bima kanu yasnaun, akibat ulah-ulah mereka. Jadi semua kekalahan, semua kesedihan, semua musibah itu karena dosa. Kalau kita memahami konsep ini, hidup kita ini lebih ringan, Pak. Gak gampang nyalano wong. Tapi dia selalu introspeksi diri. Makanya yang saya katakan tadi, ucapan yang hendaknya menjadi solusi hidup sampean. Ucapannya Ali radhiyallahu anhu. Ma nazala bala'un illa bidzanbin, tidaklah turun musibah kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a bala'un illa bitaubah, dan tidaklah diangkat musibah kecuali dengan taubat. Ke situ. Ada dosa, ada musibah. Ada taubat, hilang musibah. Itu sudah jadikan ini Pak acuan hidup kita. Pokoknya kita merasa kok enggak nyaman, mesti ada dosa yang kita lakukan. Segera ingat sama Allah. Ya, Ustadz, aku pengen ngerap ngono, Ustadz, tapi kok nggak ketemu ya dosaku. Nah, ini sing angel lagi, bahaya lagi. Jadi tadi kan saya katakan, antum berada di titik merasa berdosa itu kebaikan. Itulah akhlaknya para kekasih Allah, merasa berdosa. Jadi nggak gampang sok suci, nggak gampang ngelok wong, nggak gampang menganggap ini gara-gara kamu. Nah, dia introspeksi, itu ya. Perang apa lagi? Jadi Nabi Yunus sudah, Nabi Adam sudah. Apa tadi? Kisahnya Hasan al-Basri dalam surat Nuh tadi sudah. Terus kisah siapa lagi tadi? Perang apa? Uhud. Ada lagi perang. Namanya perang Hunain. Perang Badr tuh jumlahnya kaum muslimin itu cuma 300, Pak. 300 tok. Melarang 300 sekian maksud saya ya, enggak sampai 313, ada yang mengatakan 317, antara itulah. Yang orang kafir berapa jumlahnya? Perang Badar 1000. Itu yang 1000 digulung oleh kaum muslimin. Terbunuh 70 orang kafir Quraisy. Yang tertawan 70 orang. Dungdeng-dungdengnya orang kafir mati semuanya. Abu Jahal mati.
Umayyah bin Khalaf mati, Utbah bin Rabi'ah mati. Cuma sampean sing ngero kan cuma Abu Jahal tok toh. Badal akeh yang tewas gugur dan tertawan 70 orang. Itu benar-benar luar biasa perang Badar itu. Kejadian perang Badar itu mengangkat nama orang Islam dan para sahabat seantero jagat Arab. Orang se-Arab itu mengatakan, "Loh, Muhammad sing wingi terusir dari Medina, saiki perang karo Quraisy. Quraisy sing kalah." Wah, Gus, secara politik Allah angkat itu. Jadi nama bergeningnya tinggi kaum muslimin. Terus pada perang Uhud, apa yang dipegangi di perang Badar dilupakan sama sahabat. Tidak taat sama Nabi, diberi kekalahan. Makanya umat Islam yang sekarang lihat Afghanistan, lihat Irak, hancur-hancuran itu. Kapan kita akan dimenangkan Allah? Kalau kita meninggalkan maksiat. Perhatikan, saya kasih cerita nih. Umar bin Khattab itu zaman dulu, penakluk Romawi, penakluk Persia. Umar bin Khattab itu kalau pasukan perang mau diberangkatkan, dikasih wasiat. Wasiatnya Umar kepada pasukan yang akan berangkat perang begini. Wahai panglima Islam, wahai tentara Islam, wallahi yang aku takutkan bukan musuh-musuh kalian. Aku gak takut belas dengan musuh-musuh kalian. Tapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Wallahi selama ini kalian dimenangkan oleh Allah karena maksiat-maksiat yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian. Kalau seandainya kalian melakukan maksiat juga seperti yang dilakukan musuh kalian, Allah akan menghilangkan kemenangan dari diri kalian. Maka minta tolonglah kepada Allah supaya kalian bisa mengalahkan diri-diri kalian sebelum kalian minta tolong kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Masalahnya kita itu bukan di musuh kita. Masalahnya kita adalah ada pada diri kita. Orang kafir pakai riba, kita pakai riba. Orang kafir buka aurat, kita buka aurat. Orang kafir melakukan maksiat, kita melakukan maksiat. Bagaimana kita ditolong oleh Allah? Kekalahan kemenangan itu bukan karena musuh, karena diri kita. Dan ini banyak umat Islam yang nggak paham. Jika ingin menang diri kita, musuh itu nggak peduli. Makanya Umar ngomong, hei panglima Islam, tentara-tentara Islam, aku nggak pernah mengkhawatirkan musuh-musuh, ndak. Justru yang tak khawatir itu awak-awakmu iki lho. Nek awakmu itu setia kepada Islam, meskipun mati masuk surga. Makanya Umar gak wedi karo musuh. Saking gak punya wedi nih, sampai setan sing wedi. Umar nih kalau ketemu setan, setannya yang melayu pak. Bukan Umarnya yang melayu. Setiap orang yang gak punya takut kepada, setiap orang yang paling takut kepada Allah, semakin makhluk takut kepada dirinya. Saya ulangi. Setiap orang yang ditakuti hanya Allah saja. Allah akan ciptakan ketakutan pada jiwa-jiwa makhluk kepadanya. Wong nek rasa takut kepada Allah tinggi, Allah jadikan makhluk-makhluk takut kepadanya. Itu yang dilakukan Umar. Tidak ada sahabat yang disungkani Umar, tidak ada. Gak ada yang berani sama Umar ini. Umar ini pak pernah jalan, tiba-tiba ada talang rumah yang melantur ganggu jalan. Menurut pandangan Umar loh ya, ganggu jalan, netes gitu. Umar kan paling gak bisa membiarkan ketidakbenaran ini. Itu talang diambil Umar, dijebol, dibanting. Ternyata talangnya pamannya Nabi. Talangnya Abbas. Padahal itu talangnya Abbas. Dibanting sama Umar karena ganggu. Oh, Abbas datang ke rumahnya, do talangku kok hilang iki. Sopo sing njupuk talangku iki? Dikabari wong iki khalifah. Parani Umar bin Khattab. Wahai khalifah, bagaimana mungkin kau berani mengambil talang itu? Padahal dulu yang meletakkannya adalah Rasulullah. Tawakut Umar bin Khattab. Ternyata bukan Abbas yang naruh, Rasulullah. Langsung dia ngomong sama Abbas, ayo Abbas kita pasang kembali. Wallahi nggak boleh ada tangga kecuali pundakku ini. Jadi Umar logo dinaiki Abbas. Itu deh sing masang Abbas gak digubris sama Umar. Berhubung sing masang siapa? Rasul. Gak wani Umar. Gak wani. Nah gitu ya. Jadi kita itu kalah karena diri kita. Kalau kita ini melakukan maksiat sebagaimana orang kafir, ya kita akan, umat Islam gak akan bangkit nih. Makanya Nabi berkata,
idza radaitum, Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian mengikuti ekor-ekor sapi, waraditum bizar'i, kalian sibuk dengan waraditum bizar'i, kalian menggandrungi pertanian, wa khattum adnabal baqari, kalian sibuk dengan peternakan, wa taraktumul jihad, kalian lupa dengan jihad, sallallahu alaikum dullan, Allah akan menimpakan kehinaan pada diri kalian. Perhatikan. Dan Allah enggak akan mencabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini makanya harus kita introspeksi diri. Karena semua kekalahan, musibah, kesedihan, kedukaan, ketidaknyamanan itu bermula dari dosa. Maka kalau kita ingin terbebas dari itu semuanya, kita harus kembali kepada Allah, mengakui dosa kita dan memperbaiki diri. Selesai. Ini ada judul baru, panjang. Ikhtifal bil maulidin nabawi. Mengadakan perayaan maulid Nabi. Dijelaskan lagi. Tahu lagi. Ada pertanyaan, silakan. 1 jam. Saya sampaikan materi. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada berarti ya judul baru ini berarti. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Nah, perhatikan. Kata Umar ibn Khattab liqa ini saat fil Iraq. Makanya Pak, di antara, mohon maaf sebelum masuk ke sini, di antara doa yang terkenal ada Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan kuasakan kepada kami orang dolim yang akan menguasai kami karena dosa-dosa kami. Artinya, kenapa kok menguasa dolim itu menguasai suatu kaum? Karena apa? Tak ulangi mana? Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan kuasakan kepada kami orang-orang dolim yang tidak punya kasih sayang kepada kami akibat dosa-dosa kami. Itu kan isyarat bahwa kenapa kok muncul apa? Pemimpin yang dolim. Ya karena apa? Karena kita yang dolim, Pak. Pemimpin itu lahir dari rakyat. Kucing nggak mungkin dipimpin tikus. Pemimpin itu berasal dari jenis yang dipimpin. Tikus, nggak mungkin pemimpinnya itu babi. Nggak mungkin. Pasti pemimpinnya tikus. Singa. Pemimpinnya mesti singa, nggak mungkin curut. Artinya apa? Pemimpin itu sesuai dengan apa? Yang dipimpin. Maksudnya, nek awakmu itu dadi rakyat api, insya Allah Allah kasih pemimpin yang api. Tapi kalau rakyatnya bejat, pasti kok pemimpinnya bejat. Berarti PR-nya itu pemimpin apa rakyat? Rakyat. Sebenarnya cara memperbaiki negara ini rakyatnya. Tapi macam-macam. Udah pemimpinnya, pemimpin api, kabeh kan api. Gak mungkin Mas, ujuk-ujuk Mas. PR kita itu solusi yang benar-benar solusi. Apa? Memperbaiki rakyat, diapi, dijak ngaji, diajak. Kudu sing apik, sholat 5 waktu, gak oleh korupsi. Panjang, tapi inilah solusi yang sejatinya. Nek wis apik kabeh, ya otomatis insya Allah Allah akan datangkan pemimpin yang baik. Selama ndelok orang-orang banyak rusak, enggak mungkin, Mas. Harus diperbaiki dulu rakyat. Jangan kau tangisi akar, jangan kau tangisi pucuk daun yang kering. Tapi tangisilah akar yang membusuk. Jangan tangisi ujung daun yang kering. Tapi tangisilah akar yang membusuk. Kalau ada tanaman kok kering layu, jangan fokus di daunnya saja. Bisa jadi akarnya yang rusak. Maka obati dulu, kasih nutrisi akarnya ini. Kalau akarnya sudah bagus, akan tumbuh lagi daun yang seger,
Nah sama. Sekarang kita baca ucapan Umar bin Khattab. Kataba Umar ibn al-Khattab liqaidihi Sa'ad fil Iraq. Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada panglima perangnya di Irak, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bunyinya begini. Wala taqulu inna aduwana sarrun minna falan yusallat alaina. Jangan kalian mengatakan sesungguhnya musuh-musuh kita lebih jelek daripada kita, maka dia enggak akan mungkin menguasai kita. Farubbama sullitu ala qaumin man huwa sarrun minhum. Karena bisa jadi dikuasakan atas pemimpin, atas suatu kaum yang jelek daripada mereka. Kama sullitu ala bani Israel kufarul majus. Sebagaimana dahulu pernah dikuasakan kepada Bani Israel orang-orang majusi yang kafir. Saya mau tanya, tolong dijawab. Orang-orang Bani Israel yang hidup bersama Nabi Musa di Mesir, itu siapa pemimpinnya? Yang menguasai negara siapa? Kok ragu-ragu sampean? Jak ngomong. Atau bingung? Nabi Musa kan punya pengikut. Yang dikejar-kejar itu loh, Pak, sampai nyebrang Laut Merah itu loh. Itu Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel di Mesir kan punya pemimpin tuh. Siapa pemimpin di Mesir itu? Fir'aun. Kenapa kok Allah datangkan Fir'aun? Ya karena Bani Israel rusak. Karena Bani Israel itu rusak, balelo, Allah kasih di Fir'aun. Terus bagaimana cara mengobati Bani Israel supaya lepas dari cengkeraman Fir'aun? Allah kirim Nabi Musa. Diperbaiki, Bani Israelnya diperbaiki. Supaya selamat dari apa? Kejaran Fir'aun. Maka setiap rakyat yang susah, rakyat yang jahat, pasti Allah kasih pemimpin yang jahat. Rakyat yang baik, dan itu mayoritas baik, insya Allah dikasih yang baik. Kalau siapapun yang jadi kok dirasa kok kurang tepat, ya berarti rakyat Indonesia itu levelnya seperti itu. Gitu loh. Maka kalau kita ingin memperbaiki negeri ini, di antara yang harus kita lakukan adalah memperbaiki rakyatnya. Kita ajak untuk mendekat kepada agama dan seterusnya. Wallahu a'lam. Maka di sini katakan wasallallahu al-auna ala anfusikum. Mintalah tolong kepada Allah, pertolongan atas diri-diri kalian sebagaimana kalian minta tolong kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Bani Israel itu pernah dikuasai orang Majusi sehingga mereka lari kemana-mana. Setelah itu pernah dikuasai bangsa Romawi. Bima kanu ya'malun, karena ulah tangan-tangan mereka. Sehingga tidak boleh terulang lagi kepada kaum muslimin. Agar untuk menghilangkan musibah itu, maka harus memperbaiki diri mereka. Kesimpulannya terakhir, musibah itu datang karena dosa yang kita lakukan. Ya, maka kita harus memperbaiki diri kepada Allah, kembali kepada Allah, dan minta ampun kepada Allah. Waktu perang Romawi melawan kaum muslimin, komandannya Khalid bin Walid, itu ada mata-matanya orang Romawi itu menyelinap melihat kondisi kaum muslimin. Balik-balik ngomong kepada panglimanya, saya melihat kaum, mereka adalah para pendeta di malam hari, dan kesatria-kesatria berkuda tangguh di siang hari. Paham gak maksud? Malam hari mereka sujud, ruku, membaca Quran, nangis-nangis. Kalau malam hari pendekar-pendekar. Makanya Panglima Romawi ini tahu bahwa kita nggak mungkin dimenangkan melawan orang yang kayak gitu. Pasti kita kalah. Saking penasarannya sampai pemimpin Romawi ini, panglimanya, ketemu Khalid. Ketemu sama Khalid. Bangsa Arab, sudah nggak usah perang. Pulanglah saja. Kita tahu kalian kesini cari makan kan? Di Arab tandus, nggak ada makanan. Sampai kalian pergi ke utara ke Syam, kalian cari makan kan? Wis gini aja, setiap prajuritmu saya kasih 10 dinar. Ribuan loh prajuritnya ini.
Kami kasih makanan, pulanglah ke negeri Arab. Bukankah itu tujuh daripada terjadi pertumpahan darah? Sudah lebih baik kita kasih kalian makanan, pulanglah. Bukankah karena makanan itu kalian datang ke sini? Dijawab sama Khalid, tidak. Kami bukan karena makanan. Walakin nahnu qaumun nashrabud dima. Kami adalah kaum peminum darah. Dan kami mendengar darah terlezat di muka bumi adalah darahnya orang-orang Romawi. Oh, tidak. Akan saya datangkan kepadamu kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Masuk Islam ini, masuk Islam. Siapa yang masuk Islam? Panglima tadi namanya Mahan. Saking dia itu sudah mengalahkan negeri-negeri, baru iki ketemu musuh sing model ngene iki. Terus tolong kabarkan kepadaku, kok terdengar di Romawi, di Eropa kalau kamu itu dijuluki pedangnya Allah. Kan julukannya Khalid kan pedangnya Allah. Loh, ngono lho, sudah kedengaran di Romawi, bayang loh. Julukan Saifullah, pedangnya Allah yang terhunus. Berita masalah julukan ini loh, ngono sudah sampai ke Romawi. Saking penasarannya nih, Panglima ini ngomong, kok iso awakmu dijenengi apa tadi? Saifullah, pedangnya Allah, ceritanya apakah diturunkan Tuhanmu pedang kepada nabimu, terus pedangnya dikasihkan kamu sehingga kamu dijuluki pedang Allah? Enggak. Tapi adalah kami dulu kaum penyembah berhala yang kuat makan yang lemah. Terus datang seorang rasul, kita beriman kepadanya dan kita jihad bersamanya dan Allah berikan kemenangan kepada kita. Itu Khalid. Dan Khalid ini Pak, waduh Pak, diracun loh, racun ini gak mempan. Khalid ini pernah diracun di Persia, racun yang paling mandi. Yang ngerti paling mandi namanya? Paling mandi itu paling cospleng, ya kan? Diombe bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fis sama'i wal fil ardi wala fis sama'. Diminum enggak mempan, Pak. Pokoknya perang dipimpin Khalid wis mesti menangi. Zamannya Abu Bakar, panglima tunggal ya Khalid ini. Menang terus. Musailamah al-Kadzdzab dibasmi, Irak disikat. Sampai Umar itu prihatin, wah ini bahaya. Ini kok ojo-ojo arek-arek iki mengkultuskan Khalid. Pokoknya perang ono Khalid ae, ono wis menang wis. Selalu gitu. Maka Umar melobi Abu Bakar, wahai Khalifah Rasulullah, tolong itu Khalid dipecat. Saya melihat dalam pedangnya ada kecepatan. Dan takut orang akan mengkul. Pokoknya perang ono Khalid menang, Pak. Nah, Umar iki wedi kok. Orang yang tawakalnya kepada Allah hilang gara-gara Khalid ono wis menang lah. Mau jenenge pedangi Allah kok. Mosok pedangi Allah kalah? Kan gak mungkin. Makanya Allah takdirkan Khalid nih gak mati di medan perang. Karena seandainya Khalid mati di medan perang, nanti sejarah akan mencatat Qutila Saifullah, pedangnya Allah terbunuh. Kan jadi ironis dengan julukannya. Julukannya pedangnya Allah kok mati. Makanya Allah takdirkan Khalid tidak mati di medan perang. Gak dipecat sama Abu Bakar. Abu Bakar diomongi Umar malah ngomong ini. Ya Umar, bagaimana kau nyuruh aku menyarungkan pedang yang pedang ini sudah dihunus oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan julukannya itu Saifullah Maslul, pedang Allah yang terhunus. Terus kamu nyuruh aku menyarungkan pedang ini. Enggak mau aku. Gak mau. Sampai Abu Bakar wafat, Umar diangkat jadi khalifah. Pertama kali yang dilakukan Umar mecat Khalid. Dari kepanglimaan, tapi tetap masih berjihad. Waktu di Sam itu kan diganti Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ketika datang surat itu Khalid mengatakan, wahai tentara Islam, amir kalian, pemimpin kalian, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, aku mendengar Rasulullah bersabda, aminu hadil ummah, ini manusia yang paling terpercaya di muka bumi. Tidak ada. Terus kok
waduh Umar ki opo sih? Aku soro-soro terus berjuang dilereni aku. Ndak ono. Karena mereka itu berjuang karena Allah, bukan karena Umar atau Abu Bakar. Abu Ubaidah ketika diomongi Khalid kayak gitu, kok Abu Ubaidah membalas. Dan Abu Ubaidah mengatakan, dan dia, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Khalid bin Walid, sayfun min suyufillah. Khalid bin Walid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Dan aku mendengar Rasul bersabda, ni'mal asiro, sebaik-baik keluarga adalah Khalid. Saling memuji sahabat, karena mereka berjuang untuk Allah. Mau di depan, mau di belakang, enggak masalah. Lah gitu. Lah Khalid ini wafat di tempat tidur, Pak. Karena tadi itu hikmahnya kenapa Allah tidak menjadikan, itu penuh dengan tusukan Khalid. Badannya loh. Karena perang tuh, dan tusukannya di depan semua bukan di belakang. Ya di belakang kan berarti kan Melayu. Bagi pemberani. Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid itu keponakannya istri Nabi. Kok cara wong nduk gone Surabaya, Khalid itu manggil Nabi itu Om. Paham enggak maksud saya? Soalnya Nabi duwe bojo jenenge Siti Maimunah radhiyallahu anha. Nah Khalid ini keponakane Siti Maimunah. Makanya sama enggak pernah lihat Khalid datang ke rumah istri Nabi, gak heran karena tantenya. Ya. Apa berani Khalid bin Walid. Ya. Wis selesai. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Monggo. Yeah. Tapi selain mereka yang mendolim itu harus istighfar, apakah mereka boleh mendoakan orang yang mendolim itu mendapat hidayah supaya tidak dolim lagi? Yeah. Orang yang didolimi, apakah itu bisa jadi karena dosa-dosanya yang masa lalu yang dilakukan? Jawabannya iya, bisa jadi. Loh, berarti orang yang mendolimi orang yang mendolimi tetap jahat. Tapi bisa jadi itu terjadi karena dosa kita. Terus pertanyaan yang kedua tadi kata beliau, apakah boleh kita mendoakan kebaikan untuk orang yang mendolimi kita? Ya sangat boleh, malah itu yang diharuskan. Tapi kalau keburukan, boleh nggak Ustaz? Ya boleh. Itu haknya dia. Dan itu pernah dipraktekkan oleh sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas, yang tadi saya ceritakan loh, gubernur Irak, di zamannya Umar bin Khattab, dijamin masuk surga, sahabat Nabi yang mulia, pamannya Rasulullah, karena Siti Aminah itu satu keluarga dengan siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan paman nyel loh ya, tapi karena satu marga sama ibunya Nabi, sehingga dijuluki Amun Nabi, pamannya Nabi. Tapi bukan paman yang benar-benar paman, gitu, bukan. Tapi satu kabilah, sehingga orang Arab dulu ngarani ini pamanmu. Gitu. Meskipun umurnya itu Nabi kayaknya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini ya jamaah, jadi gubernur Irak. Nah, orang Irak antum tahu sendiri kan, mereka ini orang suka ngeyel begitu. Maka mereka lapor ke Umar bahwa saat ini nggak bisa mimpin, nggak adil. Kalau sholat nggak tepat, bayang no sahabat Nabi, sholat di belakang Nabi, berjuang berjihad bersama Nabi, terus dituduh sholatnya nggak tepat. Dituduh oleh orang yang hidupnya di Irak, nggak pernah melihat Nabi. Intinya apa namanya? Orang ini menyebarkan berita nggak valid tentang siapa? Dan niatnya jahat, gitu kan? Dilaporkan ke Umar. Umar manggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya Sa'ad berdoa, ya Allah, kalau orang ini mengatakan itu berdusta, ya, bukan karena kejujuran, maka ya Allah aku berdoa kepadamu, panjangkan umurnya. Beda kan kalau sampean. Sampean kan cepat patenono ya Allah ini. Sama Sa'ad enggak, ya Allah panjangkan umurnya dan jadikan dia kena fitnah di akhir hidupnya. Ya Allah Pak, umurnya tua gak mati-mati. Ya akhirnya mati, cuma panjang banget sampai diriwayatkan nih, ini orang sampai ininya jatuh begini.
Saking tuweke gak mati-mati. Meskipun akhirnya ya mati. Dan dia kena fitnah wanita di akhir-akhir hayatnya. Dia ingat, aku dulu mendolimi Sa'ad. Dan ini semuanya adalah karena doanya Sa'ad. Makanya hati-hati dengan doa orang terdolimi. Ittaqu da'watal madlum. Hati-hatilah dengan doa orang yang kamu dolimi. Gak ada jarak, gak ada hijab antara doa orang terdolimi dengan Allah. Artinya Allah kabulkan. Ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiron. Hati-hatilah dengan doanya orang yang kamu dolimi meskipun orang kafir. Karena keharaman kedoliman itu universal. Jangankan kepada manusia, kucing loh kamu dolimi, kamu kena. Masih ingat kisahnya ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Kedoliman tuh kepada siapapun gak boleh. Bahkan kepada orang kafir gak boleh kalau kedoliman. Hanya hati-hati masalah kedoliman. Nah, jadi apakah boleh mendoakan kedoliman? Itu haknya dia untuk mendoakan. Tetapi mendoakan orang yang mendolimi kalau niat mau saking lorone hati ya, tetap yang utama memaafkan, yang utama itu ya. Tapi kalau seandainya saking seringnya disakiti, terus dia berdoa kejelekan, itu hak dia, boleh. Meskipun itu nggak afdol, bisa dipahami ya. Dan mendoakan orang yang berbuat dolim, itu jangan sampai berbuat dolim. Contoh ya, ada orang ngelamar pekerjaan, dilihat berkasnya, disobek pak, krek, apa ini sampah, sakit hati pak, calon karyawan sakit hati, merasa benar-benar dihina, dia berdoa kepada Allahumma mazziku, ya Allah robek-robeklah orang ini, keluar dari kantor ketabrak pecah badannya. Inti doamu dikabulkan Allah, tapi inti juga dolim. Kenapa? Karena melampaui batas dalam berdoa. Barang siapa yang buang sampah di sini akan mandul 7 turunan. Lo mandul kok pakai 7 turunan? Satu ya sekali dia. Mandul kok 7 turunan? Ya, jadi mandul siji sekali anak terus. Saking sampai gak logis lagi. Mandul lu gak pakai 7 turunan, satu ya gak iso terus. Ya itu ya, jadi jangan melampaui batas juga. Dalam mendoakan orang dolim pun gak boleh melampaui batas. Karena bisa jadi doamu dikabulkan, tapi kamu juga dosa. Ya, masalah kertas disobek ya jangan teman-teman. Wallahu a'lam. Jadi berdoa juga gak boleh melampaui batas. Wallahu a'lam. Jadi haknya dia untuk mendoakan. Cuman kalau bagus mana doa hidayah dengan doa apa tadi? Kejelekan lebih bagus doa hidayah. Seperti yang dilakukan Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab masuk Islam. Kan gitu gitu. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada umiknya Abu Hurairah. Umiknya Abu Hurairah itu menghina-hina Nabi. Terus anaknya nangis. Abu Hurairah nangis, ya Rasulullah tolong doakan ibundaku ya. Didoakan sama Rasulullah. Masuk Islam. Jadi gitu ya, jadi lebih afdolnya kisah nyata Pak, kisah nyata bukan katanya orang-orangnya langsung datang ke saya. Ada orang sudah sepuh, Ustaz, sedih galau dia. Ini kisah nyata, saya mengalami dengan beliau ini. Mungkin 5 tahun yang lalu, sekarang saya sudah lama nggak lihat beliau. Tapi pada waktu terakhir sudah sepuh beliau. Ustaz saya ini sedih Ustaz. Kenapa Pak? Ini anak saya itu nggak seperti dulu. Anak saya itu berubah semenjak nikah sama mantu saya. Saya benci sama mantu saya. Setiap doa tak dongak welek menantuku ini. Sisi Pak, sisi alon-alon. Sampai ini kan berdoa pengen dikabulkan. Podo-podo pengen dikabulkan. Mending doa ini diganti sing apik. Mau dongo kan podo-podo jaluk dikabulno to ya. Podo-podo dikabulno elek kan lebih baik dikabulno apik Pak. Saiki sampean dongo ini sampean ganti Pak ya. Ya Allah perbaikilah anakku dan menantuku. Wis sampean ndonga sing apik-apik. Gak ketemu saya. Mungkin ada sebulanan gak ketemu. Ini kisah 5 tahun yang lalu kurang lebih. Habis gitu Pak. Beberapa pekan gak ketemu sama bapak ini. Sudah lama Pak gak ketemu. Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Itu mantu saya sekarang berubah. Jadi lebih bagus. Anak saya juga sudah gak kayak dulu lagi. Itulah maksud saya.
podo-podo ingin diterima, dikabulkan doanya, maka lebih baik doa yang bagus. Wallahu a'lam. Ada lagi, silakan. Monggo. Apakah sakit itu juga karena dosa, Ustaz? Ataukah karena Allah ingin mengangkat derajat? Ya karena dosa, ya karena ingin mengangkat derajat. Dan itu kasih sayang. Dalil banyak Pak. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah datangkan musibah kepadanya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah timpakan musibah kepadanya. Dengan hikmah, dengan musibah itu orang akan mudah introspeksi diri. Semuanya begitu. Ya. Perhatikan saya, nggih. Musibah itu menimpa orang jahat atau musibah itu menimpa orang baik, dua-duanya kasih sayang Allah. Saya ulangi. Musibah, malapetaka menimpa orang baik atau menimpa orang jahat, dua-duanya kasih sayang. Selama dua-duanya ini muslim. Syaratnya nih, selama dua-duanya adalah apa? Muslim. Dua-duanya kasih sayang. Ustadz, kalau kasih sayang itu ditimpakan ke orang yang baik, itu kasih sayang, mungkin kita bisa menerima. Lah, bagaimana musibah ditimpakan ke orang jahat, kok katanya sayang? Iya, sayang. Musibah menimpa orang jahat, itu kasih sayang Allah. Musibah menimpa orang baik, itu kasih sayang Allah. Selama orangnya dua-duanya muslim. Kalau musibah itu menimpa orang yang durjana, satu, Allah ingin dia tidak bertambah dosanya. Paham? Allah ingin dia berhenti dari dosa itu. Dua, Allah ingin menimpakan sakit untuk menghapus dosanya. Tiga, untuk menaikkan derajatnya. Terkadang Allah itu menyelamatkan kita dari musibah dengan sesuatu yang kita menganggapnya musibah. Aku yakin sampean bingung. Makanya tak ulangi. Terkadang Allah itu menyelamatkan kita dari musibah dengan sesuatu yang kita anggap ini musibah juga. Apa perlu ketiga kali? Sudah paham? Sudah paham? Terkadang Allah itu menyelamatkan kita dari musibah dengan sesuatu yang kita anggap musibah. Ada orang ingin zina, sudah janjian, beli pelacur, janjian di hotel, berangkat menuju hotel, bawa mobil, tabrakan, tail, mobilnya hancur, kakinya patah. Saya mau bertanya, musibah enggak ini? Musibah enggak? Tapi inilah cara Allah untuk menyelamatkan dia dari musibah yang sesungguhnya. Yang ini konsep ini gak dipahami, bisa bunuh diri. Karena gak siap. Tapi kalau dia memahami konsep, oh iya ini aku yang salah. Ini karena dosaku. Pertama, Allah jadikan kakinya patah karena Allah nggak ingin dia tambah dosanya. Allah sayang sama dia ini. Ini ketemu tambah dosanya akeh. Allah sayang, Allah nggak mau dia tambah dosa. Allah cut dia kakinya patah sehingga dia nggak bisa nambah dosanya. Dua, rasa sakit yang dideritanya untuk menghapuskan dosa-dosanya. Tiga, untuk mengangkat derajatnya. Ada anak kecil main korek api, Pak. Ini balik tak sampai no iki. Arek cilik main korek api, ditegur karo mamae, "Ojo main korek api, nak engko kebakar lho sampean." Wong jenenge arek cilik. Kok tambah nyumet mercon kok ndong arepe omahe, mercon. Dielingno karo mae, tetep gak
gobres. Ketiga kalinya, terus gak pakai ngomong mamanya. Itu anak dijewer kupingnya, plus korek apinya dirampas. Anak kecil akan berkata, mama jahat, mama gak ngerti apa yang aku suka, mama gak ngertiin aku, nangis. Menurut bocah kecil ini, dijewer kupingnya, dirampas nikmatnya tadi itu, menurut bocah kecil, musibah enggak? Musibah enggak? Padahal dia itu disayang tapi enggak paham. Betul apa enggak? Mamanya itu sayang. Caranya sayang gimana? Ya melukai biar dia paham. Tapi anak kecil ini kalau dewasa dia akan, oh ternyata mamaku dulu itu sayang. Dia dulu jewer aku dan ngerampas korek api agar aku enggak kebakar. Begitulah seorang hamba kalau kena musibah. Kalau paradigmanya kayak bocah kecil, ya nggak bisa menangkap sinyal kasih sayang. Paham? Tapi kalau hamba itu dewasa berpikir, dia akan menangkap sinyal kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pahami sabda Nabi, man yuridillahu bi khairin yusib minhu. Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, Allah datangkan musibah kepadanya. Terakhir, perhatikan. Ada hamba itu Pak, dalam hadis diceritakan, ada seorang hamba itu sudah Allah beri dia tempat di surga. Allah sudah tentukan fulan berada di surga ini. Sudah ditentukan sama Allah. Tapi ternyata orangnya ini amalannya nggak mampu menjadikan dia naik ke tempat yang sudah Allah sediakan. Bisa dipahami saya? Allah sudah menentukan sebuah tempat untuk seorang hambanya, sebuah tempat di surga. Tapi ternyata hamba ini amalannya nggak ngangkat bahasa kita ya. Gak ngangkat untuk sampai ke tempat itu. Tapi Allah pengen hamba ini sampai ke tempat itu. Terus bagaimana caranya? Allah datangkan musibah kepadanya. Allah datangkan balak musibah kepadanya. Sehingga rasa sakit semakin mengangkat. Dan dia akan ketemu dengan tempat yang Allah sediakan untuknya. Makanya positive thinking. Pak. Kalau kena musibah itu Allah sayang sama. Sambil introspeksi. Ya, jadi apakah musibah itu karena dosa atau karena ngangkat derajat? Itu dua-duanya. Ya karena dosa, ya karena ngangkat derajat. Jadi musibah ketemu orang yang jahat, ya tetap kasih sayang. Ketemu orang baik, ya kasih sayang juga. Selama dua-duanya orang muslim. Ada lagi? Cukup ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.